Bejana ku bawa ke sungai Tuhan, ingin ku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita boleh kembali berada dalam ibadah sore hari ini, dalam ibadah penggembalaan, ibadah di mana kita akan datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Dan biarlah sore hari ini saudara, harapan kita dalam ibadah ini, kita merindukan kehadiran Tuhan akan melawat kita dalam bentuk merasakan kasih Tuhan saudara ya, di saat kita bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya menyapa kepada kita semua yang beribadah, baik yang ada dalam gedung gereja saat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online dari manapun saudara saat ini. Saya menyampaikan selamat sore dan selamat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya tiba, ibadah ini akan segera kita mulaikan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kembali kita menyanyikan lagu ini, Penuhi Aku Sekarang. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, sambil kita angkat tangan kita. Di aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Dan terkatakan segala puji hormat dipersembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini. Inilah kerinduan hati kami, bahwa dalam ibadah kami pada sore hari ini, rindu hati kami
untuk mengalami dipenuhkan dengan kasih-Mu dalam setiap pribadi kami semua. Untuk itu kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami, sehingga sore hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah penggembalaan, ibadah doa dan penyembahan. Harapan kami Tuhan bahwa sore hari ini Engkau akan kembali hadir memberkati kami dalam bentuk aliran kasih-Mu mengalir saat kami menyembah kepada Engkau. Kasih-Mu memenuhi setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, dan sore hari ini kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah ini. Marilah Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar. Roh Kudus kami undang Engkau hadir mengurapi Tuhan dari permulaan, dari mendengar firman-Mu sampai pada doa penyembahan. Biarlah kami boleh merasakan urapan Tuhan turun di tengah-tengah kami, turun di atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak beribadah dalam satu kekeringan, tapi benar-benar kami merasakan Tuhan hadir saat ini dalam ibadah kami. Untuk itu kami menyerahkan seluruh hidup kami, layakkan kami untuk kami dapat menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang jika masih ada di antara mereka saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini untuk beribadah, sertai tibakan dengan selamat. Di tempat ini bersama-sama kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun saat ini mereka mengikuti ibadah ini, tempat dimanapun mereka berada, apapun keadaannya Tuhan, Engkau ada di sana dan Engkau mengurapi Tuhan, haleluya mereka. Bahkan biarlah Tuhan, haleluya, mereka juga dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan untuk benar-benar memberikan rasa hormat dan takut yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Mu pada sore hari ini Tuhan. Menyerahkan dalam tangan-Mu segala gangguan setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya hendak mengganggu, menghalangi kami saat kami beribadah. Tuhan, sehati kami undang nama-Mu, segala setan, iblis, roh jahat dengan segala kekuatannya itu kami usir, kami tengking dalam nama Yesus. Pergi dan tinggalkan tempat ini, tinggalkan kami. Darah Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Menyerahkan Tuhan seluruh sarana yang saat ini kami pakai beribadah. Tuhan berkati mulai dari Tuhan penerangan listrik, sound system, HP, televisi, laptop semua Tuhan. Bahkan jaringan internet Tuhan berkati berjalan dengan baik sehingga kami dapat menikmati ibadah ini dengan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami datang kepada Tuhan dalam doa penyembahan, kami akan mendengar uraian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat mendasari kami, mendorong kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, harapan kami kepada-Mu. Dan kami akan memulaikan ibadah ini mendengar firman-Mu untuk lanjut sebentar dalam penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Sekali lagi saudara, saya menyampaikan selamat sore, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua kita yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam gedung gereja saat ini maupun yang mengikuti secara online, dari manapun saudara mengikuti ibadah ini, sekali lagi saya menyapa selamat beribadah dan selamat kita boleh, haleluya, menikmati akan hadirat Tuhan dalam penyembahan ini saudara sekalian. Mari saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan saudara ya, di dalam penyembahan ini masih saya akan menjelaskan saudara ya, yaitu Lukas pasal yang ke-8 saudara ya, tentang seorang perempuan yang berpenyakit lelehan darah ditolong oleh Tuhan saudara ya. Lukas pasal yang ke-8 ya, kita kembali akan melihat pada ayat yang ke-46 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa, kekuatan ya, ada kuasa ya, atau kekuatan keluar dari dalam diriku. Jadi saudara, di dalam dirinya Tuhan terdapat sejumlah kuasa ya. Dalam terjemahan baru dikatakan kuasa, tapi dalam terjemahan lama dikatakan kekuatan. Jadi kuasa dan kekuatan yang akan memunculkan mujizat ya saudara ya,
ada dalam dirinya Tuhan, dan ini akan mengalir, ini akan dialirkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang bisa datang kepadanya dalam satu keadaan atau dalam satu sikap yang betul, sikap atau keadaan yang benar, saudara. Ya, saudara. Sebab saya katakan kuasa dan kekuatan atau mujizat itu terjadi hanya bisa dialami. Seperti kita melihat di sini, begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong, tetapi yang mengalami mujizat hanya perempuan ini. Dan saya yakin, saudara, yang datang ini mungkin ada yang sakit, ada yang membutuhkan mujizat, bahkan mungkin ada yang lebih parah dari perempuan ini. Tetapi saudara, mereka tidak bisa merasakan dan mengalami itu karena saudara, saya katakan, kedatangan mereka kepada Tuhan masih dalam bentuk tidak bisa menerima aliran kuasa mujizat, saudara. Kuasa mujizat ini, saudara. Jadi saya menekankan malam ini, kuasa mujizat ini, saudara, jangan kita hanya dengar, dan jangan kita hanya jadi penonton melihat orang mengalami, lalu kita sendiri, saudara, yang sebenarnya membutuhkan juga, tetapi kita tidak dapat mengalami apapun, saudara, dalam diri kita. Saya teringat dengan Nazaret, saudara. Nazaret ini Tuhan tidak tertarik melakukan sesuatu dalam Nazaret. Sebab Nazaret ini, saya katakan, saudara, ada dalam satu keadaan, di mana saya katakan, saudara, belum ada orang yang menolak Tuhan, mereka sudah terlebih dahulu menolak. Ya, saudara, bahkan Nazaret ini, saudara, saya katakan, saudara, hatinya sempit, hatinya saudara, saya katakan sangat sempit, dan mereka tidak memiliki suatu keterbukaan. Sehingga hampir tidak ada mujizat. Hampir tidak ada mujizat. Berarti Tuhan tidak tertarik. Terkadang dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan tidak tertarik melakukan sesuatu apapun dalam hidup kita. Sehingga, saudara, saya katakan kita menjadi kehidupan Kristen yang hampa tentang kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Padahal kuasa dan kekuatan ini, saudara, Tuhan siap alirkan. Sehingga saya menjelaskan pada minggu yang lalu bahwa kuasa kekuatan mujizat yang dialami oleh perempuan ini bagaikan power, saudara, bagaikan storm, saudara, yang mengalir begitu dahsyat saat itu, begitu saudara, saya katakan begitu dia menjamah jumbai itu, ada satu hubungan dengan Tuhan yang membuat kuasa dan kekuatan dalam dirinya Tuhan itu mengalir. Jadi, saudara, supaya kita memahami, hari-hari ini, saudara, kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Dan terkadang, saudara, sudah sangat mustahil, sudah sangat tidak mungkin. Bahkan, saudara, tidak sedikit kita mengalami keadaan yang kita rindukan akan membaik semakin memburuk. Kita butuh kekuatan. Kita butuh kuasa mujizat Tuhan untuk menghentikan yang buruk, untuk mengubah baik, yang tidak baik bisa menjadi baik, mengubah pahit bisa menjadi manis. Hanya Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan tentang persoalan mujizat ini, mujizat apa, saudara? Sebab mujizat itu hanya ditarik dari dalam dirinya Tuhan lewat kita menjamah jumbai jubah. Lewat kita menjamah jumbai jubah.
Olehnya itu saudara, ayo kita perhatikan baik-baik. Berapa jelasnya sekarang menjama-jumbai jubah dalam kehidupan kita, menjama-jumbai jubahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan menjama-jumbai jubah ini selalu, berulang kali saya sudah menekankan saya, bahwa ini berbicara ketaatan. Ya, ketaatan sampai pada ketaatan dalam pengaruh Roh Kudus. Ya, dalam pengaruh Roh Kudus. Sebab taat ini saudara ya, sesuatu yang sangat akan berat kita bisa lakukan. Akan sangat berat jika tanpa Roh Kudus. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa taat. Sebab seorang yang bisa mentaati Tuhan, mentaati segala firman, hanya orang yang ada dalam pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak dalam pengaruh Roh Kudus, ya mungkin saja bisa dipaksakan taat, tetapi taat ya bukan ketaatan yang benar, ketaatan yang salah. Ya, kenapa saya katakan ketaatan yang salah? Ya, saya katakan seperti Saul, saudara, Raja Saul memang berperang, tetapi berperang tanpa mentaati firman. Ya, dikatakan bunuh semua, malah rajanya dia hidupi. Ya, dikatakan habiskan semua hewan-hewan, dia hidupi yang bagus-bagus. Katanya dengan alasan mau menyembah Tuhan. Ya, mau menyembah Tuhan dengan itu, saudara. Mau menyembah Tuhan dengan ketidaktaatan, saudara. Tuhan tidak bisa terima kita, saudara. Tuhan tidak dapat menerima penyembahan ibadah, bahkan sampai pelayanan yang tidak ada dalam ketaatan. Yang tidak ada dalam ketaatan yang benar. Ya, ketaatan yang benar itu saudara sama dengan kita menjama-jumbai jubah. Coba kembali lagi kita membaca Bilangan pasal yang ke-15 ayat 37. Bilangan pasal yang ke-15 ayat 37. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan di dalam jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya, apalagi sampai memegangnya. Melihat saja, ya, melihat saja saudara ya, maka kita akan mengingat segala perintah Tuhan. Berarti kita ingat ketaatan. Ingat ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tanpa ketaatan kepada Tuhan, saudara. Ya, sebab terkadang kita berpikir, oh saya melakukan sesuatu kepada Tuhan, tapi bukan dalam ketaatan, saudara. Tapi bukan dalam ketaatan. Ya saudara ya, saya berikan kembali contoh seperti Saul. Memang berperang, memang mengalahkan Amalek, tetapi dalam apa yang dia lakukan itu terdapat ketidaktaatan. Tidak taat kepada firman. Ada ketidaktaatan kepada firman. Mari saudara. Jadi jangan kita bangga tentang sesuatu yang sudah kita lakukan tanpa dalam warna ketaatan. Ya saudara. Tanpa berada di dalam ketaatan, saudara. Ya saudara. Taat itu saudara artinya melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman. Nah seperti ini saudara. Bahwa saudara ya dikatakan jumbai, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukan. Ya, melihat saja sudah, apalagi di sini saudara dia menjamah saudara, berarti ketaatan yang begitu kuat.
Ketaatan yang begitu mantap akan membuahkan mujizat. Tidak boleh tidak. Akan menarik. Makanya saya katakan pada minggu yang lalu, ketaatan ini bagaikan satu kabel untuk dilewati power, saudara. Strom itu, saudara. Begitu tersambung, saudara. Begitu memiliki hubungan, begitu diona, langsung terjadi. Begitulah dengan kehidupan kita, saudara. Jadi sebelum kita taat, tidak usah kita heran, saudara. Ya, mungkin kita pikir, saudara, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melakukan sesuatu. Saudara, apa yang Tuhan mau lakukan, saudara? Tetapi di saat kita sudah bisa memegang jumbai jubah, di saat kita sudah mentaati Tuhan dalam bentuk apapun, mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi, saudara. Ya. Olehnya itu, saudara sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita perhatikan, saudara. Apakah ketaatan yang kita miliki kepada Tuhan itu sudah berada bagaikan kita memegang jumbai jubah? Nah, kalau belum membuahkan sesuatu, saudara, ketaatan ini, saudara, nah berarti, saudara, belum sampai memegang jumbai jubah. Ya. Sebab seandainya kita sudah memegang jumbai jubah, nah, masa kuasa dan kekuatan Tuhan tidak mengalir? Ya. Seringkali, saudara, saya istilahkan pada minggu yang lalu, ketaatan kita masih merupakan ketaatan yang tidak beres. Ya, mungkin begitu bahasa saya dalam penekanan ini. Disebutkan ketaatan, tapi ketaatan yang tidak beres. Dan jangan pernah kita berharap bahwa ada kuasa dan kekuatan Tuhan dari dalam dirinya Tuhan akan mengalir, selagi ketaatan yang kita miliki belum jadi ketaatan dalam pengaruh Roh Kudus. Karena ketaatan kita belum dalam pengaruh Roh Kudus, ya, ketaatan kita tidak beres. Ya, saudara, tidak beres, saudara. Seperti Raja Saul, tidak beres mentaati Tuhan, saudara. Ya. Sebab, saudara, dia bukan lagi dipimpin oleh Roh. Jadi kuncinya adalah ketaatan yang saudara, yang betul nanti kita alami. Nah, jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa hanya Roh Kudus yang memungkinkan kita sampai pada ketaatan yang benar. Dan sekali lagi, berulang saya katakan, ketaatan yang benar ini sama dengan kita menjamah jumbai jubah. Apapun keadaan kita, apapun kemustahilan, apapun ketidakmungkinan dalam persoalan apapun, lewat menjamah jumbai jubah, lewat ketaatan dalam pengaruh Roh Kudus, dengar, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Sebab firman yang kita taati itu adalah bagaikan pintu jalan keluar. Bagaikan pintu jalan keluar. Seringkali kita tidak dapat pintu jalan keluar. Karena apa, saudara? Kita tidak memperhatikan firman untuk ditaati. Saya teringat Petrus, dibawa dari orang gagal bisa menjadi berhasil. Nah, coba kita bayangkan, saudara. Satu saat sebagai seorang yang sangat ahli dalam namanya, ya saudara, menangkap ikan di laut sejak dari nenek moyang mereka. Tetapi satu malam Tuhan izinkan dia, tidak ada satupun yang mereka tangkap. Coba kita baca dulu ayat ini, saudara, ya. Di dalam saudara, Injil Lukas pasal yang ke-5. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5. Kita lihat, saudara, bahwa Petrus dan teman-temannya saat itu, saudara,
berada dalam suatu suasana kegagalan. Pasal yang kelima, ya, ayat 1 mulai. Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ayo. Terkadang kita mendengar firman tetapi belum kita taat, saudara ya. Belum ada apa-apanya, saudara ya. Ya, belum ada apa-apanya. Tetapi nanti firman itu ditaati. Saya katakan, sudah bagaikan pintu dibuka, memberikan kita jalan keluar dari satu masalah. Seperti di sini, masalah mereka adalah sebagai seorang nelayan, tidak menangkap apa-apa, saudara ya, tidak menangkap apa-apa. Ya, saudara ya. Dikatakan, saudara ya, ya. Lalu saudara dikatakan, ya, mendengar, lalu ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ya, nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jala, membersihkan jala yang tidak pernah menangkap apa-apa. Terkadang saudara ya, begitulah situasinya kita. Ya, mungkin kita berharap sesuatu tapi tidak akan kunjung datang. Dan saudara, yang ada adalah, saya dapat gambarkan Petrus dan temannya, saudara ya. Mungkin ada yang robek, kena apa, saudara ya. Tapi tidak ada apa-apanya, saudara. Siap. Petrus sendiri berkata, ya saudara ya. Petrus sendiri berkata pada ayat yang kelima, ya, ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ayo, sidang jemaat, berusaha keras. Sekolah yang keras, ayo, ya memang harus. Tetapi, ya sekolah yang keras, bisnis yang keras, berusaha dengan keras, tetapi tanpa ketaatan, saudara ya. Satu saat, saudara ya, ketaatan itu akan sampai kepada apa? Ketidaktaatan itu akan membuat kita berada di gerbang kegagalan. Sebab yang bisa menempuh keberhasilan adalah orang yang mendengar lalu mentaati firman. Ya. Makanya Raja Daud mengungkapkan ini, saudara. Orang yang berhasil, saudara ya, adalah dimulai dari mendengar firman lalu firman itu ditaati. Ya, saudara. Coba kita baca Mazmur lebih dahulu. Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang berjalan menurut yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Siap, kalau begini, sudah begini orangnya, saudara, berarti ada dalam tanda-tanda menuju keberhasilan orang semacam ini. Yaitu kalau firman sudah jadi kesukaan kita. Nah, saudara ya, sampai firman itu kita bisa renungkan siang dan malam. Berarti tetap berkesinambungan itu firman dalam hidup kita. Bukan musiman. Makanya PA bukan musiman, saudara, bukan. Ya. Ayo kita terus menerus mendengar lalu bisa merenungkan firman itu siang dan malam terus. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terkadang hidup kita, kalau kita mau jujur,
Selalu kita ditandai dengan kegagalan dalam banyak perkara. Dalam banyak hal, saudara. Kalau kita mau jujur, tapi terkadang karena kita gengsi, kita tidak mau jujur, saudara, bahwa saya gagal, saudara. Nah, ini yang sulit. Sulit orang seperti ini akan ditolong Tuhan, saudara. Tapi mari kita mau seperti Petrus, jujur. Tuhan, sepanjang malam kami sudah kerja dengan keras. Tetapi kerja keras, sekolah keras, berusaha keras, bisnis keras dan sebagainya keras. Tetapi tidak dilandasi dengan hidup yang taat. Mau berhasil apa? Malah saudara, keberhasilan yang kita capai saudara ya, diambil juga dari diri kita. Seperti Saul. Makanya hati-hati saudara ya. Keberhasilan yang kita capai kalau kita tidak lanjut dalam ketaatan bisa diambil saudara, dan dipindahkan sama orang lain. Nah, terkadang kalau saya renungkan ini saya takut saudara. Suatu saat keberhasilan yang seharusnya saya alami, nah dipindah, dikasih orang lain saudara. Jangan kita mau seperti itu saudara. Ya, saya kembali lagi saudara. Ya. Dalam kehidupan kita saudara, saya katakan ketaatan itu seperti dalam Petrus dan teman-temannya. Ya, dikatakan saudara, perahu Simon dipinjam dan dipakai untuk khotbah saat itu saudara. Perahu Simon ya dipinjam Tuhan saudara pada saat itu. Ya saudara. Dan untuk saudara bisa mendengar dengan baik, perahu Simon dipakai. Yesus duduk di atasnya dan menyampaikan firman. Dan setelah menyampaikan firman, nah Petrus disuruh saudara ya. Ayat 4, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, berkatalah, ia berkata kepada Simon, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah ini apa? Tuhan menyuruh Simon ke tempat yang dalam, berarti diajak di dalam ketaatan yang dalam. Jangan ketaatan kita ketaatan yang dangkal, ketaatan yang ringan, ketaatan yang murahan. Jadi saudara, ketaatan Simon ini saudara, ya, yaitu dia akan wujudkan dengan menggiring perahunya ke tempat yang dalam. Sama dengan menjalani ketaatan, memperdalam ketaatan kita kepada Tuhan. Semakin kita mendalami ketaatan, semakin penuh berkat. Tapi kalau kita hanya mentaati Tuhan seperti di tempat yang dangkal, andaikan Simon, cukup di sini saja. Ya, apalagi sebagai seorang ahli dalam nelayan, siang bolong saudara, tidak mungkin ada ikan. Tetapi saudara, kata tidak mungkin ini Tuhan hapus. Semua akan dihapus di saat kita sudah mentaati firman. Saya dapat gambarkan waktu Simon itu sudah membuang jala, ikan memang sudah berkumpul. Ikan memang sudah berkumpul saudara. Sehingga satu kali buang jala, 2 perahu penuh, hampir tenggelam. Makanya Petrus di sini tidak boleh egois. Terkadang seseorang itu kalau sudah diberkati, tambah egois. Dia mau hidup sendiri, ya, dia mau senang sendiri, diberkati sendiri. Saya belajar ini dalam diri saya, saudara. Di tengah-tengah suasana kita seperti membangun seperti ini, terkadang melihat pembangunan gereja-gereja di mana, saudara. Bahkan melihat hamba Tuhan sakit, saudara. Saya tidak mau egois, saudara. Ya.
Saya tidak mau egois. Saya pengen saudara ya, satu saat orang yang egois bisa tenggelam loh saudara ya. Ya, bukan hanya dosa yang menenggelamkan, tapi berkat bisa menenggelamkan. Ikan akan menenggelamkan perahunya Petrus. Seandainya dia tidak mengajak teman-temannya datang, ayo di sini berkat. Ya. Di nama Tuhan, saudara. Ya, bukan sombong, Tuhan ampuni saya. Tapi saya menyaksikan seperti ini supaya sidang jemaat tahu siapa gembala saudara. Saya bukan orang yang egois. Saya tidak mau egois, saudara. Dan ketika melihat orang lain membutuhkan, aduh saudara rasanya apa? Ya. Baru-baru ini seorang gembala saya telepon, saudara. Kamu kerja apa? Saya tahu saudara ya, bahwa gereja itu sudah sekian lama dibangun saudara ya. Tapi sampai saat ini saudara ya, mau pasang batu merah naik, tidak ada. Saya katakan, dia katakan, ya saya cetak-cetak batako om. Batako apa? Ya, mau pasang batako kalau Tuhan kendaki sampai di jendela. Saya kata, berapa sudah biji kamu cetak? Baru 3 sak om. Saya katakan berhenti. Jangan pakai batako, pakai batu merah. Lusa saya kirim batu merah 10.000. Dan saudara, perhatikan baik-baik. Hari-hari ini saudara, seorang yang diberkati jangan kita egois. Satu saat persoalan egois masalah berkat ini akan menenggelamkan kita. Saya tidak mau, saudara. Saya tidak mau, saudara. Ya, saudara. Mendengar sesama hamba Tuhan sakit, sengaja seperti tidak mau, tidak tahu, saudara. Nah inilah, mulai dari kami hamba Tuhan, kalau sudah egois, ya ini akan menular kepada jemaat, saudara, yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan itu. Tuhan tolong, saudara, hari-hari ini, bahwa kita tidak boleh diberkati sendiri. Kita tidak boleh senang sendiri, mungkin ada yang membutuhkan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan. Yang lain-lain membutuhkan. Saya masih ingat ompong saudara, almarhum Pendeta Pong mengatakan, dalam berkat-berkat yang kita terima, ingat, tidak semuanya untuk kita. Tidak semuanya. Di dalamnya mungkin ada. Dititipkan untuk bisa disalurkan kepada yang ya, saudara. Tuhan tolong kita di hari-hari ini. Dan saudara ya, kita melihat di sini Petrus seandainya egois sudah habis dia. Tidak usah saudara. Ditambah saudara ya, dikasih naik ya saudara ya. Sebab 2 perahu penuh ini ya dikatakan hampir tenggelam. Nah, sedang 2 perahu hampir tenggelam. Apalagi kalau 1 perahu sudah tenggelam. Tenggelam karena berkat. Dan saya pribadi sangat mengaminkan ini sidang jemaat. Semakin kita taat dan tidak egois, bukan semakin kurang, tetapi Tuhan akan semakin memberkati. Dalam segala bidang, dalam segala bidang. Ya, seperti selalu saya saksikan saudara, tentang pembangunan kita seperti roda berputar. Ya, tetap berputar, saudara, tetap berputar. Karena saudara ya, kita lakukan dalam satu ketaatan. Ya. Saya sebagai seorang gembala belajar untuk taat dalam semua. Dan saya katakan tadi, semakin kita taat, semakin kita memperdalam itu ketaatan. Seperti Abraham. Abraham diajar Tuhan untuk memperdalam ketaatannya dengan disuruh naik ke Gunung Moria. Bawa anak satu-satunya. Nah ini sama dengan memperdalam ketaatan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, saudara. Dan kalau Allah yang menyediakan, tidak ada yang susah. Tidak ada yang berat.
Jadi satu saat ketaatan itu saudara, kalau semakin didalami, bahkan sampai ke tempat yang dalam seperti Petrus, melihat mujizat terjadi. Kuasa dan kekuatan yang ada dalam dirinya Tuhan mulai nampak, akan nampak dalam segala bidang sidang jemaat. Di saat ketaatan itu sudah betul. Petrus saat itu saudara ya, menurut logikanya dia berkata, Tuhan, semalam-malaman kami sudah berusaha. Tetapi ya dikatakan saudara ya, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap ya apa-apa saudara ya. Tetapi untung Petrus berkata, ya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, nah, jala saya akan tebarkan. Pekerjaan menebarkan jala di laut saudaranya. Bukan kali itu Petrus. Sudah menjadi kehidupannya sehari-hari. Tetapi yang didapat adalah biasa. Belum mujizat. Yang dialami adalah biasa. Ya saudara ya. Mungkin cukup saudara ya untuk digoreng. Lauk selesai. Tapi kali ini saudara, kali ini Tuhan memperlihatkan kuasa dan kekuatannya dalam apa yang dia sampaikan. Jadi kalau kita mau melihat kuasa dan kekuatan yang ada dalam dirinya Tuhan sama dengan firman. Lihat saja firman ini saudara. Dengar dan baca ini firman. Ini yang ada dalam dirinya Tuhan yang akan terjadi. Akan mengalir sebagai mujizat. Dalam segala bidang, dalam segala bidang. Dan kita melihat di sini saudara. Aku akan menebarkan jala juga. Dan betul saudara. Begitu satu kali buang jala, saya katakan, saya dapat gambarkan itu ikan. Memang Tuhan sudah kumpulkan, saudara. Ya, akan datang seorang yang mentaati firman, saudara. Jadi satu saat mungkin berkat itu sudah berkumpul, saudara. Ya, kita tinggal bagaikan buang jala menarik berkat itu. Tapi terkadang, saudara, kita masih seperti Petrus. Buang jala berkali-kali. Nol. Akhirnya berujung nol. Tapi mari. Hari-hari ini kita taat. Mentaati Tuhan dalam segala bidang. Mentaati Tuhan dalam segala bidang. Satu saat mujizat. Tidak boleh tidak. Harus terjadi dalam kehidupan. Sehingga jangan pernah ragu bimbang tentang ketaatan. Jangan pernah ragu dan bimbang. Saya katakan, Petrus disuruh ke tempat yang dalam, berarti jangan didangkalnya. Taat kita seringkali kalau diukur masih dangkal. Masih dangkal saya. Seperti Abraham. Kalau diukur ketaatannya Abraham, seolah-olah dia disuruh sebagaikan Petrus sampai di tempat yang dalam. Sampai ketaatan itu sudah merupakan satu ketaatan. Di mana kita mati dari suara daging. Di mana kita sudah mematikan suara daging. Tidak melayani suara daging lagi. Itulah ketaatan dalam pengaruh Roh Kudus. Tetapi kalau kita belum dalam pengaruh Roh Kudus mentaati sesuatu ya, saya katakan bisa dipelajari secara pribadi dalam diri kita. Berat, rasa tidak enak, berat dan rasa tidak enak. Ya, tetapi kalau ketaatan kita itu sudah dalam pengaruh Roh Kudus, ya, apapun keadaannya, seperti Abraham, sebenarnya tidak semudah itu.
Dia harus kehilangan sesuatu yang berharga yang tidak bisa dinilai dengan besarnya uang saat itu. Lalu Abraham ketaatannya ya masih biasa. Minta domba yang bagus, minta yang tambun, minta yang gini, saudara. Biasa. Tetapi untuk menggiring Abraham kepada mujizat Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, harus digiring. Bagaikan Petrus, ayo ke tempat yang dalam. Nah, di sana berkat sudah menanti. Jadi saya pikir-pikir saudara semalam tentang ini. Berarti Petrus seperti dinanti oleh ikan. Di siang bolong lagi saudara. Biasanya ikan kumpul-kumpul kalau malam. Kok kali ini saudara, kali ini ikan kumpul saudara ya. Ikan kumpul untuk dijangkau oleh jalannya Petrus saudara, siang bolong. Karena mujizat. Karena mujizat saudara ya. Saya katakan saudara ya, tidak peduli ya apakah masuk akal atau tidak. Karena kita sudah mentaati. Nah, akan terjadi. Ayo sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau sadar, apalagi seperti malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang penuh dengan mujizat. Kita datang kepada Tuhan di mana di dalam dirinya terdapat sejumlah kuasa dan kekuatan yang mampu melakukan keajaiban apapun dalam hidup kita. Tetapi persoalannya, saya sudah jelaskan mulai pada hari Jumat yang lalu dan kembali saya jelaskan. Persoalan seperti power itu ada di sana. Kita butuh. Nah seperti power ini power. Nah coba power sudah mengalir saudara. Power sudah ada. Tapi kabelnya tidak ada. Kita tidak terhubung. Kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami aliran ini? Ayo saudara. Saya heran. Setiap doa penyembahan ini selalu kita ditantang dalam soal ketaatan ini. Bagaimana untuk kita bisa menjadi taat yang benar. Taat dalam pengaruh Roh Kudus. Ya. Taat dengan tidak lagi mengikuti suara daging. Sebab daging ini tidak mau taat. Ya. Sampai kita bisa melihat kuasa kekuatan Tuhan itu memunculkan mujizat. Tidak ada yang tidak dapat mujizat. Semua akan mujizat. Baik nikah, baik usaha, pekerjaan, semua. Dan di saat kuasa kekuatan Tuhan turun dalam satu persoalan saudara, saya katakan semua akan selesai. Semua akan mendapat jalan keluar secara ajaib. Secara dahsyat. Ayo, hari-hari ini kita belajar ini saudara. Ya saudara. Dan firman tidak pernah berdusta buat kita. Ya. Ayo dipegang, ayo dijamah jumpai jubahnya Tuhan hari-hari ini. Masa mujizat tidak akan terjadi. Saya sampaikan firman ini saudara. Saatnya tiba kita mau datang kepada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan mari masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Mencari tempat sikap yang bagus, terutama sikap hati. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Yang tidak dapat berlutut bisa duduk dan tetap menyembah Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan mari kita mau gunakan kesempatan datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Tak tersembunyi. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah.
saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Ingat, kalau orang lain sudah ditolong, percayalah bahwa kita yang menyembah Tuhan juga malam ini akan ditolong. Tak tersembunyi. Untuk itu malam ini, marilah kita mau jujur datang kepada Tuhan. Apa persoalan kita? Apa beban berat kita malam ini? Ayo kita datang dengan jujur. Tuhan, saya butuh ditolong. Dan saya yakin jika orang lain sudah ditolong, saya juga pasti ditolong. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi. Haleluya. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa. Haleluya. Haleluya. Pertolongan-Mu sangat nyata Tuhan.
Mujizat-Mu sudah terjadi dan sudah dialami orang lain. Haleluya. Malam ini Tuhan, Engkau tilik kami dalam penyembahan ini. Di saat kami menjamah jubah-Mu, kuasa-Mu tidak tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, segala puji Kita menyanyikan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Haleluya. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, haleluya. Ku tahu Tuhan
pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Bersama-sama saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri doa penyembahan kita dengan bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan kita mengangkat tangan kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak percaya yakin saudara, apapun situasi di sekeliling kita, Tuhan akan tetap membuka jalan. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh kita menyembah. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar dari setiap apapun yang kita hadapi. Ayo jujur di hadapan Tuhan. Apa yang saat-saat ini seperti kita terkurung dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, saudara. Haleluya. Ayo kita menyanyi dengan penuh iman dan pengharapan. lagu hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Turun tangan saudara. Ayo kita bersenandung pada lagu ini. Haleluya. 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 Dengan jujur kita datang kepada Tuhan. Lagi kita bersenandung. Haleluya.
Sekali lagi saya katakan kepada sidang jemaat, saudara yang menyembah Tuhan saat ini, ayo jujur di hadapan Tuhan, buka hati. Tentang apa engkau merasa seperti dari jalan? Tentang apa seperti engkau terkurung dalam satu keadaan? Sampai hari ini engkau belum mengalami jalan keluar. Ayo malam ini kita buka hati dan kita menyembah. Saudara yang merindukan, ada jalan keluar, jalan mujizat yang Tuhan buka. Mari kembali kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan dalam lagu ini. Kita menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan kalau ku hidup suci. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Mari dengan penuh harapan, menyembahlah dengan sepenuh hati. Haleluya dalam lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan kalau ku hidup suci. Kalau ku hidup suci, ku tahu Tuhan pasti. Sekali lagi saudara, dengan penuh penyembahan, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Turun tangan. Inilah kami dalam penyembahan ini malam ini Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap hati kami yang menghampirimu, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang beribadah secara online. Inilah kami mengangkat penyembahan kepadamu, percaya yakin bahwa Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Di saat kami taat, di saat ketaatan kami sudah mendalam, di saat ketaatan kami sudah dalam pengaruh Roh Kudus, kami sudah bagaikan perempuan yang menjamah jumbai jubahmu. Jalan akan terbuka, segala sesuatu akan berhenti yang selama ini mungkin menekan dan telah menyiksa kami. Kami tertekan dengan tekanan yang berat. Kami percaya malam ini tidak mustahil bahwa terjadi mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami menyembah-Mu, kami yakin mujizat-Mu terjadi. Di saat kami menjamah jumpai jubah-Mu,
maka kuasa-Mu akan mengalir. Seperti apa yang kami dengarkan pada malam ini Tuhan. Sehingga hamba meyakini setiap kami yang menyembah, mungkin kami datang dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai beban berat yang seolah-olah mengurung kami hari-hari ini. Kami yakin lewat penyembahan malam ini, kami yakin tidak mustahil terjadi bahwa Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi kami kesempatan, bahkan Tuhan menolong kami secara ajaib. Tuhan, haleluya. Mungkin apa yang selama ini telah menekan kami, membebani kami, mengurung kami, Tuhan segera mengakhiri dalam diri kami. Dan yang ada adalah kelegaan, yang ada adalah kebebasan, yang ada adalah kami mengalami jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan itu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepadamu. Hamba yakin tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Terutama jika ada di antara kami yang saat-saat ini Tuhan dikuasai oleh sakit penyakit, membuat ibadah kami tidak, Tuhan, haleluya, tidak normal, membuat ibadah kami selalu terhalang, ibadah pelayanan kami selalu terhalang. Tuhan tolong, jamah dalam nama Yesus, dan Engkau dipuji dan dimuliakan Bapa. Siapapun yang menyembah-Mu tidak mustahil mengalami satu kesembuhan secara ajaib daripada Engkau Tuhan. Terima kasih malam ini kami bersyukur kepadamu. Dan Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Dan Tuhan, kami kembali berdoa syafaat untuk pelayanan pekerja-Mu di hari-hari ini, di dalam tempat ini. Doa dan kerinduan hati kami bahwa Tuhan, haleluya, dalam penggembalaan di tempat ini, Tuhan sementara Tuhan, haleluya, mengerjakan sesuatu, Tuhan, suatu penyucian, suatu pembaharuan dari hari ke hari, untuk kami dipersiapkan untuk menyongsong hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Untuk itu kami berdoa, biarlah dalam penggembalaan ini Dikau adalah gembala kami yang agung, akan selalu menuntun kami kepada rumput yang hijau, menuntun kami ke air yang tenang, menuntun kami dalam penggembalaan ini masuk dalam rencana-Mu, di dalam pembentukan tubuh Kristus di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami mendoakan Tuhan, haleluya, seluruh sidang jemaat-Mu. Tilik mereka semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, nikah, rumah tangga semua, bahkan haleluya, seorang janda, seorang duda, seorang sebatang kara. Tuhan tolong semua sidang jemaat-Mu, tidak ada yang terkecuali. Tuhan tolong kami semua, tiliklah mereka semua Tuhan. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sudah jauh dari Tuhan panggillah mereka kembali, yang telah jatuh dalam dosa Engkau angkat mereka. Dan biarlah Tuhan, haleluya, hari-hari ke depan kami dapat bangkit untuk mengasihi Tuhan, bangkit untuk mendekatkan diri kepadamu, bangkit untuk setia beribadah dan setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, inilah harapan dan doa kami Tuhan, haleluya. Dan Tuhan, kembali saat ini kami berdoa, buat ibadah-ibadah kami dalam penggembalaan. Tuhan berkati ibadah kami dengan urapan Roh Kudus, berkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu sebagai membesar. Berkatilah ibadah-ibadah kami ke depan dengan pembukaan firman-Mu. Tuhan menurunkan pembukaan firman-Mu di tengah-tengah penggembalaan ini Tuhan. Terima kasih. Demikianlah doa kami. Harapan kami menyerahkan pekerjaan Tuhan dalam tempat ini, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan kembali mendoakan saudara-saudara kami yang saat-saat ini berada di dalam Tuhan keadaan sakit Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Anak Eliora sakit demam dan muntah di rumah. Kami mendoakan anak kekasih ini, uluran tangan-Mu terjadi, bahwa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah, sehingga anak ini sembuh dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Beberapa sidang jemaat-Mu mengalami sakit penyakit. Kami mendoakan Bapak Roni Senga yang sementara dirawat di rumah sakit di Surakarta bersama dengan dua anak mereka. Kami berdoa Tuhan, haleluya, anak Dion bahkan juga anak Grace, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu menjamah. Di dalam nama Yesus Kristus menjadi sembuh. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga kami mendoakan buat Nenek J yang juga mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Demikianlah doa kami buat semua yang sakit,
Bahkan hari-hari ini yang dalam pemulihan, mulai dari hamba-Mu sebagai gembala, bahkan ibu gembala, bahkan beberapa saudara kami dalam sidang jemaat-Mu, Bapak Lazarus dengan Ibu Lazarus, Bapak Hadi, dan juga anak muda Jessica yang saat ini Tuhan dalam pemulihan, kami hanya memohon uluran tangan-Mu. Tidak ada hal yang dapat kami buat selain berseru dan berserah kepadamu. Ulurkan tangan-Mu menjamah kami. Pulihkan kami sepenuhnya sehingga kami tidak terhalang untuk kami beribadah, menyembah Engkau Tuhan. Karena sakit penyakit yang berkuasa di atas kami. Tuhan tolong jamah kami semua. Terima kasih. Dan yang tidak sempat kami sebut nama mereka, Tuhan jamah mereka sekalian. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Tak lupa saat ini kami mendoakan sidang jemaat-Mu, kaum muda remaja, kaum muda yang ada di perantauan karena pendidikan, bahkan ada yang sudah bekerja di perantauan. Kami tetap berdoa jaga lindungi dimanapun mereka berada, dan Tuhan, haleluya, Engkau berkati yang sementara menuntut ilmu, berkati mereka Tuhan sehingga dapat sukses, dan Tuhan dipermuliakan anak-anak muda kami. Tuhan, kami tetap doakan supaya mereka tetap menjadi orang muda yang kuat, mampu hidup kudus, mampu hidup benar, bahkan menjadi orang muda yang kuat, tidak terbawa-bawa dalam segala pengaruh yang buruk Tuhan. Bahkan mendoakan juga kaum muda di tempat ini yang masih ada bersama dengan kami, jaga lindungi mereka semua. Yang sekolah Tuhan, Engkau berkati di sekolah, mereka tidak tertinggal, tetapi mereka boleh diberkati, dan Engkau tetap menjaga dan melindungi, berikan kekuatan, kemampuan untuk mampu hidup kudus dan mampu hidup benar. Tuhan, haleluya. Bahkan Tuhan, mereka boleh menjadi orang muda yang setia dalam penggembalaan dan tidak terbawa-bawa dalam segala pengaruh yang buruk di hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan. Mendoakan kaum muda yang saat-saat ini karena mungkin mengalami Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, terputus kontrak dalam satu perusahaan dan mencari pekerjaan lagi. Yang sudah tidak sekolah dan sementara mencari lowongan pekerjaan. Buka pintu, buka jalan, buka kesempatan. Bahkan jemaat-Mu mungkin Tuhan saat-saat ini merindukan hal ini. Tuhan berkati mereka, buka jalan sehingga mereka dapat bekerja dan Engkau dipuji dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih. Inilah harapan kami dan doa kami kepadamu Tuhan. Semua seluruh jemaat Engkau berkati, yang bekerja sebagai karyawan setiap hari, kiranya Tuhan tolong dan Engkau berkati dan lindungi. Yang tidak bekerja sebagai karyawan pun Tuhan berkati. Apapun usaha pekerjaan mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan firman-Mu. Turunkan berkat-Mu, memberkati juga mereka Tuhan. Inilah harapan dan doa kami, menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan Tuhan, haleluya, nikah-nikah yang sementara bermasalah. Kami hanya memohon, tidak ada kata yang dapat kami buat yang kami bisa sampaikan kepada-Mu selain memohon kemurahan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tangan pencipta nikah akan menjamah setiap suami dan istri yang hari-hari ini mereka dalam bermasalah dalam rumah tangga. Tuhan tolong mereka dan pulihkan mereka, sadarkan, insafkan mereka, sehingga satu saat ke depan mereka kembali pulih dalam nikah dan rumah tangga mereka. Ini doa hamba-Mu saat ini dalam penggembalaan. Terima kasih. Dan saat ini sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan bahkan mengakhiri ibadah kami dalam doa. Kami berdoa Tuhan, haleluya, hari-hari ke depan. Pekerjaan Tuhan menyangkut kebangunan rohani, di mana Tuhan akan diadakan kebaktian kebangunan rohani disertai penempatan Alkitab di Malang. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kami yakin Tuhan bahwa karena ini adalah pekerjaan-Mu, tetap kami yakin bahwa Engkau akan tetap membuka jalan. Dan Engkau tetap akan menolong Tuhan, sehingga semua akan terlaksana. Bukan karena kuat mampu seorang manusia, tetapi karena kekuatan firman-Mu yang Tuhan sangat dibutuhkan hari-hari ini. Tuhan, Engkau akan tetap menolong dan membuka jalan. Segala rintangan, halangan, Tuhan patahkan, hancurkan semua dengan kuasa darah-Mu. Mendoakan hamba-Mu Pendeta Wijaya selaku pembicara. Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati mereka suami istri dalam bergumul, memberikan firman-Mu yang tepat, yang menjadi kebutuhan dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih. Dan kerinduan kami para hamba-hamba-Mu, bahkan mungkin umat-Mu yang akan hadir dalam kebaktian ini. Tuhan buka jalan, buka Tuhan, haleluya, kesempatan. Mungkin berbagai halangan, rintangan, Tuhan buka jalan. Sehingga Tuhan, kerinduan hati kami dapat terpenuhi untuk bisa hadir dalam kebaktian kebangunan rohani ini.
Inilah doa kami, harapan kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mendoakan pendeta Andaria Siapa di Toraja, yang Tuhan kesehatannya semakin menurun. Kami tetap berdoa, kiranya Tuhan tolong. Nyatakan uluran tangan-Mu bagi hamba-Mu, dan jika masih Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, kami hanya tetap berdoa, ulurkan tangan-Mu dan tidak ada yang mustahil. Sehingga di dalam nama Yesus Kristus sakit penyakit dihancurkan, dipatahkan, menjadi sembuh. Dan Tuhan, kehidupan hamba-Mu, jika Tuhan izinkan, masih bisa melayani pekerjaan-Mu. Inilah doa kami, harapan kami kepadamu pada saat ini. Kembali saat ini membawa pembangunan gereja yang sementara berjalan di tempat ini. Tuhan berkati apa yang Tuhan sudah mulaikan, dan Tuhan sementara bekerja. Kami yakin bahwa Engkau akan bekerja lebih jauh, sehingga satu saat pembangunan gereja ini akan selesai dengan baik, dengan cara-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dipuji dan Engkau dimuliakan. Demikianlah doa kami, harapan kami kepadamu pada malam ini. Dan malam ini Tuhan, kami kembali Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan berkati Tuhan. Dan tolong pemerintah kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Mendoakan pemerintah di daerah kami Tuhan. Tuhan, daerah Wawondula, Kecamatan Tuwuti, Luwu Timur, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di mana kami ada di dalamnya, jaga lindungi daerah ini. Biarlah daerah ini tetap aman dan baik. Di dalamnya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Segala rencana-rencana jahat dari orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan hancurkan, patahkan semua dengan kuasa darah-Mu. Yang ada dalam daerah ini adalah perlindungan dan pembelaan Tuhan terjadi. Mendoakan juga perusahaan PT Pale yang ada di dalam daerah ini Tuhan, bersama dengan kontraktornya, dan berapa banyak umat-Mu yang bekerja di dalamnya. Tuhan tolong, sehingga Tuhan, haleluya, perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, umat-Mu dapat menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Inilah doa kami, harapan kami kepadamu, menyerahkan semua Tuhan. Dan kami percaya malam ini Tuhan sudah mendengar setiap umat-Mu yang telah menyampaikan isi hati, setiap umat-Mu yang telah berseru dan bahkan berserah kepadamu, menyampaikan segala apa yang menjadi persoalan pergumulan, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah jamah. Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan akhiri ibadah ini. Kami yakin semua Tuhan sudah tolong semuanya Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya pula umat-Mu dalam ruangan ini akan kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi, tutup dengan darah-Mu, tibakan dengan selamat, dan Engkau dipuji dan Engkau dipermuliakan. Bahkan kami semua yang ada dalam ibadah, mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, jaga lindungi kami semua. Dan akhirnya kekasihku di dalam Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Allah, menyertai kita mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekian, selamat malam.